tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau pelihara kami, keluarga kami, dan kami berbangun yang sehat. Sebelum kamu akses lain, kami utamakan Engkau di segalanya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saat ini kami merasa mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Lebih daripada itu, kami rindu untuk mendengarkan renungan firman. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami yang mendengarkan dan membuka hati kami, sehingga mungkin firman menjadi berkat buat kami. Amin. Shalom. Pagi, selamat bertemu dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 21. Matius pasal 21 ayat 23 sampai ayat 32. Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika Yesus mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu, dan jika kamu beri jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memberitakannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, dia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak. Sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tapi apa pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu jawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Kita perhatikan firman Tuhan menjadi berkat buat kita. Dari ayat 28 sampai ayat 32 tentang 2 anak yang sulung dan yang bungsu. Gimana seorang bapak ya berkata pada yang sulung supaya anaknya bekerja di kebun anggur, baik tetapi tidak mempraktikkan. Tetapi yang kedua, bukan yang bungsu ini tidak mau, tapi menyesal, atau katakan menyesal, sadar, maka dia melakukan. Di sini satu berkat yang luar biasa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita jadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan dengan baik. Ya. Melakukan firman Tuhan artinya melakukan kehendak Bapa. Ini penting, melakukan kehendak Bapa. Ya, gimana kita tahu bahwa melakukan Bapa? Jelas bapaknya menyuruh anak itu pergi ke kebun anggur.
tetapi dia lakukan baik. Amin, puji Tuhan, haleluya, baik. Tetapi tidak mau melakukan yang Tuhan mau, melakukan kehendak Bapa. Ini penting. Melakukan kehendak Bapa atau melakukan kehendak pimpinan Roh Kudus, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, ini yang Tuhan mau. Pagi hari saudara datang, adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Tidak lain, saudara berkehendak Roh Kudus. Kalau saudara tidak hidup Roh Kudus, saudara tidak akan ada mesbah keluarga. Dan jangan kaget mengapa mereka berat untuk adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Sebab dia tidak mau melakukan kehendak Bapa atau pimpinan yang memiliki keinginan dari dia. Aku terlambat, aku harus bekerja, aku cari apa? Silakan. Tapi dia lupa, bukankah Tuhan memberikan akal budi untuk berpikir? Biar waktu 4 jam cara mengatur rumah tangga, cara mengatur usaha, dan cara mengatur mengadakan mesbah pribadi atau mesbah keluarga. Bukankah hanya sekian menit kita sediakan waktu kita untuk Tuhan? Oh Tuhan, sediakan waktu buat diri kita sediakan waktu buat Tuhan. Bagaimana kita hidupkan pimpinan Roh Kudus. Ya. Hidup udah naikkan mesbah, ya. Nah, mesbah ini penting, melakukan kehendak Bapa. Ternyata yang bungsu nggak mau, tapi yang bungsu mau, menyesal, sadar, artinya menyesal dan sadar, dan dia mau melakukannya. Sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua atau yang bungsu, dan kepada dia anak itu jawab, aku tidak mau. Tapi kemudian dia menyesal lalu pergi. Artinya menyesal, sadar bahwa dia perlu melakukan dan Bapa mau hendak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita tidak sadar apa yang kita kerjakan, mau gak kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Sebab firman Allah berkata, Roma 8 ayat 14, anak Allah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita anak, kalau kita sadar bahwa kita anak-anak Allah atau anak ketebusan, kita melakukan kehendak Roh Kudus atau kehendak Bapa, kita hidup pada pagi hari seorang kehendak Bapa, dan percaya Tuhan juga akan menyertai dan kerja saudara. Tuhan juga akan menyertai rumah tangga saudara. Tuhan akan menyertai dalam bisnis saudara. Tambah saudara saksikan Tuhan dengan kecerdasan sehingga mampu melakukan sulit orang lain dan bagi seorang juga karena saudara mau hidup dengan Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga. Engkau mau kami menyebutkan hanya pendengar yang terhormat, tapi pelaku-pelaku firman Allah dan hidup dan pimpinan Roh Kudus. Kami adalah anak-anak yang bahagia. Kami anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Mau hidup pimpinan Roh Kudus, adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan memberikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang kerja setiap Tuhan. Berkati mereka semua, pelihara keluarga sebagaimana Kau pelihara mereka semua, dan baik warga negara baik mau divaksin dan memperhatikan protokol kesehatan yang baik. Dan kami berterima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa-doa anak umat-Mu Tuhan. Engkau sudah dengar doa cerita hati mereka semua. Bagaimana mereka Engkau sudah dengar yang meninggal semakin berkurang, banyak yang sakit juga semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan. Tapi bersyukur kepada Engkau semua karena anugerah Tuhan yang begitu limpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus kita saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia akan amin. Tuhan berkati.